Kasus pembunuhan yang baru bisa terpecahkan setelah 14 tahun. Oke cuy, jadi kali ini gue bakalan bahas salah satu cerita tentang serial killer lagi. Dan salah satu cerita yang paling banyak kalian request, karena paling banyak kalian tag ke gue buat gue bahas. Oke, langsung aja, ini dia kematian Kitaguchi Satomi. Peristiwa ini terjadi pada 5 Oktober tahun 2004 di kota Hatsukaichi, prefektur Hiroshima, Jepang. Ada seseorang gadis SMA yang kala itu berusia 17 tahun bernama Kitaguchi Satomi yang sedang pulang dari sekolahnya. Pas aku udah sampai di rumah nih ya, dia ini sempet ngomong sama adiknya, minta untuk dibangunkan pukul 4 sore karena dia ini ada sebuah pekerjaan part-time di salah satu toko yang sudah bekerja sama dengan dirinya. Nah, sedikit informasi deh cuy. Jadi rumahnya si Satomi ini itu unik gitu loh cuy. Rumahnya ini ada 3 bangunan, di mana bangunan pertama ini biasanya ditempati oleh orang tuanya si Satomi, bangunan kedua ini ditempati oleh neneknya Satomi beserta adiknya Satomi, dan bangunan yang terakhir ini adalah bangunan yang biasanya ditinggali oleh Satomi sendirian. Sekitar pukul 3 sore, adiknya Satomi beserta neneknya ini mendengar sebuah teriakan daripada si Satomi. Ya langsung aja dong, keduanya ini bergegas untuk langsung menuju ke rumah yang ditempati sama Satomi. Pas sudah nyampe di rumahnya si Satomi nih ya, adik dan neneknya ini udah melihat Satomi terbaring di depan pintu ruang tamu. Dan di sampingnya ada seseorang misterius yang sedang memegang pisau di tangan kanannya, dan tangan sebelah kirinya sedang menjambak rambut daripada Satomi. Mungkin karena panik, pria misterius tersebut pun langsung menyerang adik beserta nenek Satomi. Si adiknya ini berhasil kabur, namun tidak dengan neneknya karena mungkin udah tua ya cuy, jadi nggak sempet buat lari. Dan neneknya ini menerima sekitar 9 tusukan di daerah punggung, leher, dan dadanya. Adik dari Satomi ini berlari menuju sebuah toko yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumahnya untuk melaporkan kejadian tersebut. Jadi minta bantuan untuk diteleponkan polisi gitu loh. Nah, pas udah diteleponin ya, datang tuh polisi sama ambulan. Tapi pria misterius tadi itu udah nggak ada di tempat kejadian perkara, udah kabur sih. Akhirnya si Satomi dan neneknya ini dibawalah ke rumah sakit. Namun karena Satomi ini udah mendapatkan sebuah pendarahan yang bener-bener nggak tertolong, akhirnya dia pun meninggal saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan akibat kerja keras daripada pihak rumah sakit, neneknya ini masih berhasil diselamatkan. Warga sekitar yang mengenal Satomi ini juga bingung cuy. Soalnya Satomi ini dikenal sebagai anak yang bener-bener baik, dermawan, sopan, dan bener-bener anak yang gak macem-macem gitu loh. Masa ada sih orang yang menyimpan dendam sama anak sebaik Satomi? Nah, fakta selanjutnya ini juga ditemukan sebuah sidik jari dan jejak kaki sepatu daripada pelaku. Satomi ini awalnya berada di lantai 2, lalu karena dia panik dan berusaha kabur, dia pun turun ke lantai 1 dan akhirnya tertusuknya ini di lantai 1 cuy. Hasil otopsi pun mengatakan bahwa Satomi ini menerima sekitar 12 tusukan di area dada, leher, punggung, dan perut. Jadi mengakibatkan pendarahan yang sangat-sangat parah dan tidak tertolong. Adik daripada Satomi ini dijadikan sebagai saksi gitu loh cuy. Jadi dia diinterogasi karena dia yang sempat bertatapan langsung dengan pelaku. Diinterogasi buat dijadikan sketsa. Digambarlah sketsa ini sama pihak kepolisian. Kira-kira sketsanya tuh kayak gini cuy. Pria ini dianggap sebagai pria yang diidentifikasi dengan umur sekitar 20 tahunan, dengan tinggi sekitar 165 cm, badan yang cukup berisi, rambut agak kecoklatan, dan ada bekas jerawat di wajahnya. Pas udah diidentifikasi cuy sama pihak kepolisian, ini udah bener-bener berusaha banget buat nyari tahu sidik jari dan DNA yang ditemukan. Itu bener-bener nggak bisa dicari orangnya siapa, kan aneh ya. Tahun demi tahun pun berlalu, namun kasus ini masih belum bisa terpecahkan gitu loh cuy. Pihak kepolisian ini sampai mengadakan sebuah sayembara dan mengumumkan sejumlah harga buronan senilai 3 juta yen atau sekitar 380 juta bagi siapa saja yang berhasil menangkap seseorang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Satomi. Mereka ini sampai bekerja sama dengan anggota FBI, dan anggota FBI ini langsung didatangkan juga ke Jepang buat mencari siapa pelakunya. Hasilnya tetap aja nihil. Dan tepatnya pada tanggal 13 April tahun 2008 di prefektur Yamaguchi ada seseorang pria yang tertangkap yang bernama Kashima Manabu. Dia ini ditangkap karena kasus penganiayaan terhadap rekan kerjanya. Dan setelah diperiksa oleh polisi, dari DNA, sidik jarinya, hasil yang mengejutkan pun muncul cuy.
Ternyata sidik jari dari Kashima Manabu ini cocok dengan sidik jari yang ditemukan di lokasi kasus pembunuhan Satomi yang terjadi 14 tahun lalu. Beruntung banget nih orang kan, selama 14 tahun dia tuh bebas cuy. Nah kalau tadi gue ceritain sudut pandang dari korban, sekarang gue ceritain sudut pandang dari si pelaku. Kashima ini lahir di kota Shimonoseki, prefektur Yamaguchi pada tahun 1983 cuy. Dia ini terbilang sebagai orang yang bener-bener baik sih sebenarnya. Dia ini bekerja dengan sangat-sangat disiplin, bener-bener taat, bener-bener ulet sama kerjaannya. Tepatnya pada tanggal 4 Oktober tahun 2004, Kashima yang saat itu berumur 21 tahun, tiba-tiba dia ini bangunnya kesiangan cuy. Dia tuh mikir, nanti kalau gua kerja, pasti gue bakal dimarahin, pasti gue bakal diomelin karena gue telat. Akhirnya dia ini merasa kayak overthinking gak jelas gitu loh, takut dimarahin lah, takut inilah. Dan tiba-tiba dia ini memiliki sebuah pemikiran yang aneh, dimana dia ini tiba-tiba membenci pekerjaannya, ngerasa kayak frustasi, kesel, dan kayak kok gue kerja kayak gini-gini terus lah, gue males lah kerja, udah kayak gitu. Dia ini tiba-tiba memikirkan sebuah rencana untuk pergi meninggalkan kotanya, untuk pindah ke kota Tokyo. Dia juga bilang kalau sebelum berangkat dia ini menyempatkan diri untuk membeli sebuah kompas dan satu belah pisau tajam untuk berjaga-jaga dirinya ketika di jalanan. Setelah itu nggak tahu kenapa dia ini sempat mampir ke rumah temannya untuk menitipkan uang sekitar 50.000 yen atau sekitar 6 juta rupiah. Lalu tepatnya pada tanggal 5 Oktober dia ini memutuskan untuk meninggalkan kotanya, yakni prefektur Yamaguchi. Bahkan saking anehnya nih orang ya, dia ini membulatkan tekad untuk pindah ke Tokyo dan dia berharap kalau kehidupannya ini nggak diganggu lagi gitu loh. Jadi nggak dicariin sama atasannya, nggak dicariin keluarganya. Dia ini sampai membuang telepon genggamnya, ngebuang HP-nya ke sungai, nggak tahu kenapa nih orang. Setengah perjalanan dia memutuskan beristirahat di kota Hiroshima, tepatnya kota yang dihuni oleh si Satomi. Dia ini bener-bener random banget gitu loh. Tiba-tiba dia ini memiliki nafsu kepada orang-orang yang ada di jalanan dan memikirkan untuk melakukan sebuah tindakan asusila untuk melampiaskan depresinya, melampiaskan kekesalannya terhadap pekerjaannya, dan ketemulah sama